Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang PSG Manuel Ugarte dilaporkan sedang menjalani tes medis jelang kepindahannya ke raksasa Premier League, Manchester United. Manchester United sudah mendekati Manuel Ugarte. Mereka tak kesulitan meyakinkannya pindah ke Old Trafford. Setelah itu Man United bernegosiasi dengan pihak PSG. Sayangnya nego berjalan dengan alot. PSG mematok bandrol yang tinggi untuk pemain asal Uruguay tersebut. Situasi ini sampai disebut melibatkan super agent, Jorge Mendes. Akhirnya setelah sekian lama, nego antara MU dan PSG menemui titik temu. Setan Merah akan menebus Ugarte dengan bandrol 50 juta euro plus add-ons. Manuel Ugarte akhirnya mendapat lampu hijau untuk terbang ke Inggris. Ia dijadwalkan untuk segera menjalani tes medis. Ugarte akhirnya menjalani tes medis itu pada Rabu, 28 Agustus 2024, pagi waktu setempat. Hal ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Tes medis sedang berlangsung untuk Manuel Ugarte sebagai pemain baru Manchester United. Dokumen dipertukarkan hari ini antara PSG dan Man United. Kontrak hingga Juni 2029, biaya 50 juta euro dan tambahan 10 juta euro. Klausul penjualan hingga 10%. Ugarte mendarat tadi malam sesuai rencana. Manchester United berpotensi membuat gebrakan mengejutkan di akhir bursa transfer musim panas ini. Meskipun Setan Merah tidak banyak melakukan transfer besar-besaran selama musim panas ini, pemain yang mereka datangkan menunjukkan kualitas yang solid. United telah mengamankan beberapa pemain seperti Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Nassauer Mazraoui, dan Leny Yoro. Selain itu, kedatangan Manuel Ugarte yang diharapkan akan semakin memperkuat skuad United. Namun ada kabar mengejutkan dari Football Insider yang menyebutkan bahwa United sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Dominic Calvert-Lewin dari Everton, meskipun penyerang ini dikenal rentan cedera. Dominic Calvert-Lewin kabarnya telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Everton dengan sisa kontrak hanya 12 bulan saja. Everton tampaknya berniat menjual pemain ini untuk mendapatkan dana segar. Namun, keputusan MU untuk mengejar penyerang yang hanya mencetak 12 gol di Liga Inggris sejak musim 2021-2022 menimbulkan pertanyaan, terlebih dengan riwayat cederanya yang mengkhawatirkan. Calvert-Lewin mungkin menawarkan opsi yang lebih murah, tetapi banyak yang bertanya-tanya mengapa United tertarik pada pemain yang bisa menjadi pelapis bagi Joshua Zirkzee tersebut. Manchester United berpeluang menambah satu pemain lagi dalam jajaran skuadnya di samping gelandang PSG Manuel Ugarte jelang akhir bursa transfer musim panas 2024. Hal itu lantaran pemain Chelsea Raheem Sterling dilaporkan terbuka pada prospek kepindahan menuju Old Trafford. Usai jasanya tak terlalu diperhitungkan oleh manajer baru Enzo Maresca di kampanye musim 2024-2025. Sayangnya, Sterling mulai tersisih dari skuad utama Chelsea dalam beberapa waktu terakhir. The Sun melaporkan, dia belum sekalipun tampil bersama The Blues musim ini dan telah berlatih di luar skuad utama. Alhasil, nama Sterling nampak begitu dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge jelang penutupan bursa transfer musim panas 2024. Sejumlah klub Premier League pun dikaitkan dengan penandatanganan pria Inggris tersebut, dengan Manchester United jadi salah satunya. Menurut laporan yang beredar, Manchester United dan Chelsea dapat menjajaki skenario pertukaran pemain apabila klub besutan Erik ten Hag berniat membawa pulang Raheem Sterling musim panas ini. The Blues dilaporkan tertarik merekrut pemain buangan MU Jadon Sancho dan tidak keberatan menyodorkan Sterling sebagai bagian dari kesepakatan.
Chelsea kabarnya ingin merekrut Jadon Sancho dari Manchester United. Legenda The Blues John Obi Mikel sangat mendukung mantan klubnya untuk mendatangkan Sancho ke Stamford Bridge. Mikel mendukung penuh langkah Chelsea untuk mendatangkan Jadon Sancho sebelum bursa transfer ditutup, sebab menurutnya Sancho adalah pemain yang fantastis. Jika kami bisa mendatangkannya ke Chelsea, saya akan sangat-sangat senang, kata John Obi Mikel. Dia pemain yang fantastis. Saya pikir di sisi lapangan itu kami sangat kuat. Tapi dengar, jika kami bisa mendapatkan seperti pemain Jadon Sancho, tentu saja Anda akan senang memilikinya. Jika itu terjadi, saya akan sangat senang. Meskipun John Obi Mikel akan menyambut kedatangan Sancho di Stamford Bridge, legenda Arsenal Paul Merson mengatakan kepindahan itu tidak masuk akal. Dwight Yorke percaya bahwa Manchester United seharusnya tetap bertahan dengan Aaron Wan-Bissaka dan merasa bahwa dia adalah pemain yang lebih unggul daripada Nassauer Mazraoui. Pada suatu kesempatan, Dwight Yorke menilai bahwa kemampuan Wan-Bissaka lebih unggul daripada Nassauer Mazraoui dalam segi bertahan. Sang legenda kemudian mencurahkan kekesalannya. Mazraoui masuk untuk menggantikan AWB, namun cara dia bermain di Man United sedikit tidak profesional, kata Yorke. Dia sangat bagus dalam bertahan dan tidak terbiasa dengan kelebihannya. Mazraoui akan memberikan lebih banyak ke depan jika Anda menginginkan seseorang yang melakukan overlap. Namun yang paling penting adalah bertahan, dan itulah kemampuan terbaik Wan-Bissaka. Jadi saya akan tetap memilihnya, kata Dwight Yorke. Wan-Bissaka mendapatkan pujian setelah membantu West Ham United mengalahkan Crystal Palace 2-0 pada hari Sabtu, terutama atas keterlibatannya dalam gol pertama. Manajer Manchester United Erik ten Hag disarankan memainkan Alejandro Garnacho jadi starter, gantikan Marcus Rashford. Rashford tampil buruk bersama Setan Merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag selalu memainkan Rashford sebagai starter di dua laga awal Liga Inggris musim ini. Namun kontribusi pemain asal Inggris ini jauh dari harapan. Dikutip dari SofaScore, Rashford sama sekali tidak bikin tembakan di laga melawan Fulham dan Brighton. Ia juga cuma satu kali bisa melakukan dribble sukses di laga tersebut. Mantan penyerang timnas Inggris Darren Bent menyarankan Erik ten Hag mencadangkan Rashford. Menilik dari penampilan buruk dari dua laga awal MU di Liga Inggris, Darren Bent menyebut Garnacho layak untuk mengisi posisi Marcus Rashford sebagai starter. Garnacho selalu dimainkan ten Hag sebagai pengganti oleh Erik ten Hag di musim ini. Garnacho kerap kali menghidupkan serangan MU usai dimasukkan. Darren Bent menilai Garnacho bakal cocok berkolaborasi dengan Amad Diallo dan Joshua Zirkzee di lini depan MU. Pasalnya ketiga pemain ini punya kecepatan. Rumor Raheem Sterling bergabung dengan Manchester United masih terus berhembus. Mantan striker Watford Troy Deeney mendukung transfer itu terwujud. Troy Deeney sangat mendukung kedatangan Sterling ke Old Trafford. Ia menilai Raheem Sterling lebih baik dari pemain sayap yang dimiliki Manchester United saat ini. Sterling lebih baik daripada apapun yang dimiliki MU. Saat ini ia memberikan lebih banyak hal daripada Marcus Rashford. Ia akan memberikan peran kepemimpinan yang lebih besar kepada pemain seperti Garnacho dan Amad Diallo. Orang-orang itu akan melihat Sterling, melihat apa yang telah ia menangkan di Manchester City, melihat apa yang telah ia lakukan di Liverpool, melihat apa yang telah ia lakukan di panggung internasional, dan berpikir benar, saya dapat belajar dari itu, ucap Troy Deeney. Juventus dikabarkan siap untuk mengangkut Jadon Sancho asalkan MU bersedia memenuhi satu syarat. Ketertarikan Juventus terhadap winger MU Jadon Sancho ternyata bersyarat. Dilansir bolasport.com dari Sportskida, laporan dari jurnalis Nicolo Schira, I Bianconeri hanya ingin meminjam Jadon Sancho. Mereka berniat mendatangkan mantan didikan Manchester City tersebut dengan status pinjaman jika MU sepakat untuk ikut menanggung sebagian dari gajinya. Juventus siap untuk mengontrak Sancho apabila MU bersedia ikut menanggung separuh dari gaji sang pemain dalam kesepakatan pinjaman.
permintaan juara 36 kali Liga Italia tersebut yang berharap Setan Merah bersedia diajak patukan bukannya tanpa alasan. Hal ini dikarenakan Sancho termasuk salah satu pemain MU yang memiliki gaji yang tinggi. Ia diketahui menerima upah hingga menyentuh 15 juta euro per tahunnya di Old Trafford. Nominal tersebut angkanya termasuk sangat besar bagi Juventus, mengingat mereka sedang melakukan pengiritan anggaran untuk gaji pemain. Sebuah saran diberikan Jokul kepada manajemen Manchester United. Ia menilai manajemen Setan Merah sebaiknya lekas menjual Antony musim panas ini. Menurut Jokul, sejauh ini Antony tidak menunjukkan tanda-tanda bisa sukses di MU. Jadi ia merasa sudah saatnya Setan Merah menjual Antony kepada TNT Sport. Jokul menyebut bahwa Antony sudah tidak bisa diharapkan di Manchester United. Bukannya jadi pembeda, ia malah jadi pembawa malapetaka bagi Setan Merah. Menurut Jokul, Manchester United dan Antony sudah menunjukkan bahwa mereka saling tidak cocok satu sama lain. Jadi ketimbang dipaksakan, ia menyarankan kedua pihak untuk berpisah. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Antony menolak untuk meninggalkan Manchester United. Ia merasa masih layak membela Setan Merah dan ia percaya ia sanggup jadi pembeda untuk MU di musim 2024-2025 ini.